Wah, coba dulu beli pas harga sahamnya masih di bawah. Didiemin 2-3 tahun aja, sekarang udah untung berkali-kali lipat. Saya yakin, pasti hampir semua investor pernah ngomong kayak gini. Apalagi kalau lihat chart saham yang habis naik besar setelah market crash. Rasanya tuh gampang banget ngelihat ke belakang dan bilang, harusnya dulu beli ini aja ya. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau memang kelihatannya semudah itu, kenapa mayoritas orang justru nggak beli saat harganya di bawah? Coba flashback ke tahun 2020. Sekarang semua orang bisa bilang, wah, coba beli bank waktu COVID crash. Wah, coba beli consumer waktu market crash. Harusnya kemarin all in aja ya pas IHSG anjlok. Tapi kenyataannya pas tahun 2020 terjadi, gak semudah itu buat beli saham. Setiap hari isinya fear, berita negatif keluar terus. Ekonomi berhenti, orang takut akan resesi. Banyak perusahaan yang labanya turun drastis. Dan gak ada yang tahu kapan market itu bakal pulih. Bahkan waktu itu, banyak orang yang percaya dunia akan berubah permanen setelah COVID. Jadi, jangan pernah bayangin dan berharap kondisi market crash itu nyaman. Market crash itu justru kondisi di mana ketidakpastian paling tinggi. Makanya, hari ini juga sama. Di tahun 2026 ini, sudah banyak saham yang turun 40% dan bahkan 50% dari puncaknya. Big banks turun, consumer leaders turun, berbagai saham bagus juga mulai koreksi dalam. Dan biasanya di fase seperti ini, fear pasti muncul lagi. Orang yang tadinya percaya diri pun akan mulai ragu. Jangan-jangan ini baru awal. Jangan-jangan labanya bakal turun terus. Jangan-jangan industrinya udah berubah. Padahal, justru di titik seperti inilah investor itu diuji. Karena kalau semua outlook sudah jelas, semua berita sudah positif, dan semua orang sudah optimis, biasanya harga sahamnya juga sudah jauh naik duluan. Dan emosi Mr. Market memang selalu seperti itu. Saat harga turun, banyak sentimen negatif. Saat harga naik, banyak sentimen optimis. Makanya menjadi investor itu bukan cuma soal pintar analisa laporan keuangan, tapi juga soal keberanian mengambil keputusan ketika kondisi lagi tidak nyaman dengan conviction yang kuat. Tentu bukan berarti asal beli semua saham yang turun. Kita tetap harus lihat apakah ada perubahan fundamental secara signifikan dalam jangka panjang, apakah manajemen bisa dipercaya dan dapat mengelola bisnisnya dengan baik, bagaimana cara perusahaan bisa menghadapi persaingan dari kompetitor, apa keunggulan perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya, dan masih banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Pembahasan lebih dalam mengenai cara menganalisa perusahaan bisa diakses secara gratis di free trial kami. So, kita tahu, memang kondisi beberapa perusahaan di Indonesia sekarang bukan lagi di kondisi yang terbaik. You name it, untuk perbankan banyak potensi NPL-nya yang mungkin belum kebuka. Banyak program dan kebijakan baru dari pemerintah yang dianggap membebani. Belum lagi kondisi ekonomi kita yang juga belum bagus-bagus banget, sehingga membuat daya beli dari consumer goods belum maksimal. Regulasi yang juga seringkali berubah-ubah dan tidak menentu. Tapi justru karena itulah harganya bisa dikasih murah. Kalau key variables lagi bagus, ekonomi lagi kenceng, kualitas kredit lagi perfect, ekspansi pabrik sedang berjalan mulus, ya tidak mungkin sahamnya bisa turun sebanyak ini. Value investor harus fokus mencari bisnis bagus yang dijual di bawah nilai wajarnya. Dan kenyataannya, peluang seperti ini seringkali baru muncul ketika sektor atau perusahaannya sedang dibenci oleh banyak orang. Dan mungkin beberapa tahun lagi, orang-orang bakal banyak yang bilang, wah, coba dulu beli saham ini waktu market lagi fear di tahun 2026. Enak ya, dapat dividen aja udah 10% dari harga modalnya. Sama seperti mereka sekarang melihat tahun 2020. Karena di pasar modal, opportunity terbesar biasanya itu datang di saat mayoritas orang takut mengambil keputusan. Jadi, semangat untuk kita semua para investor. Karena uang terbesar akan datang bukan pada saat kita membeli, atau juga
bukan pada saat kita menjual, tapi pada saat kita sedang menunggu. Tapi ingat, sabar tanpa analisa itu namanya bukan sabar. Itu namanya pasrah. Karena diam dan menunggu itu sebenarnya beda tipis. Yang satu duduk di atas keyakinan yang sudah dihitung matang-matang, sedangkan yang satu lagi duduk sambil berharap nasib baik akan datang dengan sendirinya. Mungkin dari luar kelihatannya sama, tapi di dalam itu berbeda jauh. So, do your homework. Pahami bisnisnya. Pahami juga risikonya. Dan pahami juga kenapa kamu masuk dan pada harga berapa kamu salah. Baru kemudian kamu duduk, tunggu, dan biarkan waktu bekerja untuk kamu.